Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan merendahkan diri kami. Saat ini kami mohon kepada Tuhan pengurapan yang daripadamu. Kami mohon kepada Tuhan roh hikmat dan wahyu yang daripadamu. Kami mohon hikmat yang daripadamu, penyertaan daripadamu atas lidah bibir mulut hambamu, atas setiap perkataan-perkataan hambamu. Biarlah engkau Tuhan saat ini hadir lewat pemberitaan firman-Mu ini, supaya firman-Mu ini menguatkan jiwa, menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem, Besem Hamasia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini tema kita ialah penyembahan dan persembahan orang-orang Majus bagi Kristus. Bagian pertama, eksposisi dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Satu tinjauan tekstual, biblika dan relevansinya bagi kita yang percaya. Saudara-saudara, silakan membaca pasal 2 kitab Injil Matius ini ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita lihat ayatnya yang pertama, bahwa orang-orang Majus ini membawa hadiah bagi Kristus ketika ia masih kanak-kanak. Menurut The Imperial Bible Dictionary, jilid 2 halaman 139 dikatakan, menurut Herodotus, orang Majus adalah salah satu suku orang Media yang berprofesi sebagai penafsir mimpi dan bertanggung jawab atas ritus-ritus suci. Singkatnya, mereka adalah golongan imam dan kaum terpelajar dan dianggap memiliki keahlian berupa pemahaman supernatural akan peristiwa-peristiwa di masa depan yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku dan mengamati bintang-bintang atau ilmu astronomi. Saudara-saudara, menurut Justin Martir, Origenes, dan Tertullianus, sewaktu membaca kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 ini menganggap bahwa kata magus atau majus ini sebagai ahli jampi atau ahli nujum. Dan mereka inilah yang pertama-tama datang kepada Kristus dari kaum Goyim atau orang-orang yang tidak termasuk bangsa Yahudi. Nah, mari kita lihat konstruksi teks, pokok pikiran, dan kontekstualisasi kitab Injil Matius pasal 2 ini. Kita masuk pada pokok pikiran yang pertama, pertanyaan orang Majus. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Yang menarik dari pertanyaan ini ialah bukan apakah telah lahir seorang raja bangsa Yahudi, tetapi di sana dikatakan di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dan semakin menarik lagi ialah pernyataan mereka, kami datang untuk menyembah dia. Jadi pertanyaan dan pernyataan mereka ini pada pokok pikiran pertama ini mengungkapkan adanya kepastian bahwa Mesias atau Kristus itu telah lahir. Kita baca lengkap ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kita masuk pada pokok pikiran yang kedua, sikap umum dan tanggapan Herodes. Sikap mereka di ayat 3 itu sangat terkejut. Dikatakan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kemudian pokok pikiran yang ketiga, bagian pertama. Setelah itu Herodes menyelidiki ayat 4-6 yang dibantu oleh ahli Taurat, para imam, berdasarkan data primer Alkitab dan ditambah informasi orang Majus untuk sebuah kepastian di mana Mesias lahir. Itu di ayat 7.
Mari kita baca ayat 4-7. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem hai tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Saudara lihat bahwa sesuai dengan ayat 4-7 ini, mereka tidak berbeda pendapat dan mereka semua setuju bahwa Mesias atau Kristus harus lahir di Betlehem kota Daud. Disebut Betlehem di tanah Yudea. Dan bahwa bukti valid ini diambil dari data primer kitab suci sendiri berdasarkan Mika pasalnya yang kelima ayat 2 dan 3. Mari kita baca. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak perbukala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Saudara-saudara, sangat jelas dikatakan di situ bahwa dari keturunan Daud di kampung Betlehem di mana Daud dahulu tinggal. Dan kalau kita bandingkan dengan Yohanes pasal 7 ayat 42, ketika orang memperdebatkan mengenai siapa Kristus, kita baca Yohanes 17:42. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud, dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu. Jadi begitu gamblang, begitu jelas disebutkan mengenai di mana dia dilahirkan. Dan untuk itulah orang Majus itu datang mencari Yesus di Betlehem. Dalam Lukas pasal 2 ayat 1-7 dengan sangat-sangat apik, Lukas memaparkan peristiwa historis yang menyertai penggenapan nubuat kelahiran Kristus di Betlehem ini. Mari kita baca. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dunia dalam hal ini melingkupi semua kerajaan yang ada di daerah kekuasaan pada waktu itu. Inilah pendaftaran yang pertama diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Saudara lihat bagaimana Kristus yang historis diungkapkan di sini, bukannya Kristus yang teologis. Ayat 3, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4, demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Saudara-saudara, peristiwa historis, peristiwa sejarah ini, saudara, menggiring penggenapan kelahiran Kristus di kota Daud di Betlehem. Dan benar saja, dikatakan di ayatnya yang ke-6, ketika mereka di situ tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi Kristus lahir di Betlehem disertai dengan peristiwa historis. Jadi Kristus yang teologis dan Kristus yang historis secara apik dipaparkan oleh Lukas di dalam tulisannya. Kemudian kita masuk pada pokok pikiran ketiga bagian kedua, rencana busuk Herodes ayat 7
dan ayatnya yang ke-8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya pun datang untuk menyembah dia. Ini namanya telunjuk lurus kelingking berkait. Ada udang di balik batu, nampak tulus tetapi niatnya ingin membunuh Kristus. Lalu kita masuk pada pokok pikiran yang keempat, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Orang Majus menyembah Kristus dan mempersembahkan persembahan. Kita baca. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara, ayat 9 sampai ayat yang ke-11 ini dalam tradisi Kristen menafsirkan bahwa persembahan yang dibawa oleh orang-orang Majus ini adalah simbol dari misi dan karakter Yesus Kristus. Yang pertama, emas. Dalam teks Ibrani berkata sahab, dan teks Yunani berkata krusion, lambang bahwa dia adalah raja. Logam yang sangat berharga itu melambangkan pribadi Kristus sebagai hadiah yang sangat mahal dari Allah untuk manusia. Kita bisa ingat dalam teks Alkitab Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian persembahan yang kedua, kemenyan. Ibrani berkata lebona, Yunani berkata Libanus, adalah lambang imamat Kristus yang datang ke dunia untuk mempersembahkan seluruh hidupnya bagi kemuliaan Bapa di surga dan bagi keselamatan manusia. Yesus sebagai imam besar agung, dan salah satu tugas imam besar agung adalah berdoa syafaat bagi umatnya. Dia adalah juru selamat. Kalau kita melihat di dalam Ibrani 4 ayat 14-15 berkata, karena sekarang kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi saudara-saudara, kemenyan itu berbicara tentang Kristus yang mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan Bapa dan juga bagi keselamatan manusia. Kemudian persembahan yang ketiga di situ mur. Dalam tradisi gereja dikatakan Ibrani mor, atau dalam teks Yunani berkata smurna. Itu getah yang rasanya pahit dari pohon mor yang baunya wangi, melambangkan penderitaan dan kematian Yesus, di mana tubuhnya diurapi dengan mur yang wangi saat pemakamannya. Dalam Yohanes 19:39, Nikodemus datang. Dia datang membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kaki beratnya. Untuk apa? Dia membawa mur ini sebagai campuran dari rempah dipakai untuk melumuri jasad Yesus Kristus setelah mati di salib. Nah sekarang saudara-saudara, mari kita lihat apakah relevansinya bagi kita orang-orang yang percaya pada masa kini. Saudara, orang-orang Majus menyembah dan mempersembahkan persembahan ketika mereka berjumpa dengan Kristus. Kita pun merayakan kepastian keselamatan kita di dalam Kristus juga dengan penyembahan dan mempersembahkan persembahan yang sama seperti orang Majus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara, mari kita lihat penyembahan dan persembahan emas kita. Itu berhubungan dengan ujian sifat,
karakter, motivasi, ketulusan, dan ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bandingkan dengan Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Karakter Ayub diuji seperti emas. Seperti itulah kita. Emas juga adalah salah satu logam mulia sebagai bahan terbaik untuk membangun kekristenan yang sejati. Dalam 1 Korintus 3 ayat 12 berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami. Paulus berkata bahwa Kristus itu adalah dasar dari bangunan itu. Entah orang akan membangun di atas dasar Kristus itu dengan emas. Emas itu berbicara tentang sifat-sifat kita, karakter kita yang diuji oleh api. Saudara, Kristus memperingatkan, ini satu contoh jemaat di Laodikia, agar membeli daripadanya emas yang telah dimurnikan di dalam api. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Perhatikan kalimat yang pertama berkata, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Saudara tahu emas yang dimurnikan di dalam api adalah sifat, motif, karakter kita yang telah dimurnikan oleh berbagai-bagai pencobaan, oleh berbagai-bagai masalah. Saudara-saudara, ini merupakan penyembahan dan persembahan emas kita di hadapan Allah. Lalu yang kedua, penyembahan dan persembahan kemenyan kita, seperti halnya orang Majus ini. Kemenyan itu, saudara-saudara, kalau itu dihubungkan dengan penyembahan dan persembahan kemenyan kita, itu simbol dari doa orang-orang kudus yang disertai penyembahan yang hidup dan luar biasa. Ini adalah simbol dari doa. Wahyu 5 ayat 8 berkata, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi penyembahan dan persembahan kita bagi Allah kita di dalam Kristus itu, saudara, ialah doa yang tiada berkeputusan, doa yang tekun, doa yang sungguh-sungguh. Wahyu 8 ayat 3 berkata, maka datang seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah kedupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Jadi saudara, bersama dengan dipersembahkan dengan doa semua orang kudus itu. Jadi penyembahan dan persembahan kemenyan kita ialah doa yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Lalu yang ketiga, penyembahan dan persembahan mur kita, seperti mur yang digunakan untuk mengurapi mayat Yesus di dalam Yohanes 17:39 tadi. Itu berarti mur berhubungan dengan penderitaan kita di dalam Kristus. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa dari antara kamu dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Contoh jemaat Smyrna ini, saudara. Smyrna itu berhubungan dengan kata mur, yang merupakan lambang kematian. Sejarah Smyrna terdiri atas serangkaian perampokan, kebakaran, kehancuran. Polikarpus, salah seorang martir mula-mula yang terkemuka, adalah uskup di Smyrna ini. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi saudara-saudara, penyembahan dan persembahan mur kita ialah persekutuan dalam penderitaan Kristus.
Jadi, penyembahan sejati dalam Alkitab juga disertai dengan persembahan yang sejati. Mari saudara-saudara, kita membawa penyembahan kita kepada Allah kita. Kita membawa persembahan kita di hadapan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan saudara-saudara dan memberikan kepada saudara-saudara terus pencerahan agar bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa saat ini, biarlah Tuhan penyembahan kami, persembahan kami merupakan sebuah penyembahan yang hidup, dan persembahan kami adalah persembahan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.